tasfiyat as-sufuh min tamami iqamatis shalah. Sawu wa'tadilu. Soalnya luruskan, dirapatkan karena itu menjadi kesempurnaan sholat kita. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi saffan ka'annahu bunyanun marsus. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi lima tu'dhunani wa qad ta'lamuna anni rasulullahi ilaikum. Falamma zaghu azagha Allahu qulubahum wallahu la yahdil qawmal fasiqin. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
مستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين ومن أظلم ممن افترى على الله الكذب وهو يدعى إلى الإسلام والله لا يهدي القوم الظالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi
kita. Kami menyampaikan jazakumullahu khairan katsiran atas kesediaan Ustaz untuk menyampaikan tausiah. Yang kedua, kami mengucapkan pula jazakumullahu khairan katsiran atas penyampaian infak subuh yang diadakan pada subuh ini. Juga setelah hukum subuh ini akan dilaksanakan pada harus berbadan ini. Semoga Allah memudahkan dan keberkahan ibadah yang dilakukan di Bapak Sanasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi wa yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahidan. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para jemaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita di hari yang ke-11 ini. Kalau kita satu juz dalam satu hari, maka hari ini adalah sudah masuk juz yang ke-11 ya, insyaallah mudah-mudahan membaca Al-Qur'an. Kalau para ulama saja mengatakan selemah-lemahnya seorang iman itu adalah ketika membaca Al-Qur'an minimal dalam satu hari satu juz. Maka masuk Ramadan seharusnya lebih bisa dari itu. Tapi setidaknya kita minimalnya itulah kita kejar insyaallah. Para jemaah rahimahullah, berkaitan dengan Al-Quran, memang kewajiban kita terhadap Al-Quran itu ada beberapa. Salah satu di antaranya adalah kita yang disebutkan dalam surat Al-Muzammil, Allah berfirman, "Warattilil Qur'ana tartila." Bahwa kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membaca Al-Quran dengan tartil. Yang Allah minta itu bukan hafal tajwidnya, bukan. Misalnya wa tahfiruka tajwiduka, dan hafalkanlah tajwidnya. Apa itu mad tabi'i, apa itu mad jaiz, ya, mad wajib, apa itu ikhfa, syafawi, apa itu khusyum, apa itu syafatai dan sebagainya. Tidak diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghafalkan itu. Kaidah itu hanya diciptakan, kaidah itu dilahirkan oleh para ulama tajwid untuk memudahkan, bukan untuk meribetkan, kira-kira begitu. Justru harusnya yang kita lakukan adalah membaca sesuai dengan tartil. Pertanyaannya adalah apakah bisa membaca Al-Quran dengan tartil tanpa menghafalkan kaidah tajwid? Sangat bisa. Karena dulu Nabi Muhammad SAW ketika diturunkan wahyu itu tidak memakai kaidah. Pertanyaannya, ya dan Nabi orang Arab, tidak juga. Kenapa? Karena kalau kita berbicara bahasa Arab sama berbicara masalah kaidah membaca Al-Quran berbeda. Kalau di dalam bahasa Arab itu tidak ada ikhfa. Misalnya sudah ketemu mati menghadapi fa itu langsung demu, enggak? Coba. Tetapi kemudian inilah yang diajarkan oleh jadi konsepnya adalah ketika Allah menurunkan wahyu berupa Al-Quran melalui malaikat Jibril, Nabi Muhammad SAW itu diminta untuk talaki atau mengikuti. Makanya ketika mendapatkan wahyu yang pertama di Gua Hiro, apa yang dilakukan oleh Nabi yang pertama ketika mendapatkan wahyu pertama? Ya Muhammad, Iqra, kata malaikat Jibril. Karena Nabi ini adalah seorang Nabi yang umi gitu ya, baca tidak bisa, ya kan, buta huruf dia, tapi kok bisa gitu sampai kemudian akhirnya bisa menghafalkan Al-Quran, karena ini mukjizat. Makanya Nabi saat itu ketika diminta oleh malaikat Jibril untuk membaca, Iqra ya Muhammad, baca ya Muhammad, mana biqari'in, apa yang harus saya baca? Iqra ya Muhammad, mana biqari'in, apa yang harus saya baca? Bingung kan?
Akhirnya sampai ketiga kali Iqra ya Muhammad, mana biqari'in. Terakhirnya baru talaqi. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Disuruh ngikutin. Nah, ternyata dari dulu ketika wahyu diturunkan kepada Nabi Muhammad, konsepnya itu talaqi. Sudah misalnya malaikat Jibril ketika menurunkan wahyu itu Nabi Muhammad, ketika nanti nun mati atau tanwin bertemu dengan ba, namanya dikelabkan gitu ya. Jadi itu hanya memudahkan. Para ulama itu mengeluarkan kaidah itu untuk memudahkan, untuk meribetkan. Tapi saya dulu waktu masih kecil, bahasa terjemahannya TPA di masjid, masih ingat kan? Saya itu disuruh untuk ngafalin semua kaidah itu, Pak. Ya gua hafal kemana-mana. Tapi cara bacaan tidak bisa gitu. Justru malah ribet di kaidah-kaidah itu. Makanya kemudian sekarang banyak ulama-ulama, para asatidz yang menurunkan atau membuat sebuah teori yang sangat memudahkan. Banyak lah ya sekarang kaidah-kaidah atau teori-teori yang bisa dan mampu untuk mempersimpel gitu ya. Yang karena yang diminta oleh Allah warattil Qur'ana tartila. Yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah warattil Qur'ana tartila. Tapi bukan berarti kemudian mempelajari ilmu tajwid atau mempelajari kaidah-kaidah itu kemudian tidak penting. Yang penting membaca Al-Quran udah benar, nanti insya Allah mengikuti kira-kira begitu. Karena bagi orang umum, masyarakat umumnya yang harus benar itu adalah membaca Al-Qurannya, bukan hafal kaidahnya. Kedua, etamah mau berbicara masalah kaidah mah para asatidz dan ulama saja gitu. Yang paling penting adalah ketika kita membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Makanya ketika misalnya ada seseorang atau jamaah, kebetulan saya pada subuh harusnya jam 5 itu live ngaji Quran, ngasuh namanya, di live streaming di semua platform. Itu ada jamaah-jamaah saya ketika dia membaca, misalnya contoh, in kuntum ta'lamun, dia nggak tahu ketika saya tanya itu kaidahnya disebutnya tajwidnya apa, dia nggak tahu. Boleh, yang penting bacanya benar. Karena umat menghadapi kaf itu harus sama, kira-kira begitu atau dengung. Andaikan tidak tahu kaidahnya nggak apa-apa. Dan yang diminta oleh Allah mah warattil Qur'ana tartila. Jadi kewajiban kita belajarnya, caranya supaya benar. Nah, nanti insya Allah lama-kelamaan setelah bacanya benar, biasanya akan lama-kelamaan tahu, oh iya ternyata nun mati menghadapi kaf ketika saya membaca sama itu namanya adalah ikhfa. Itu akan mengikuti kesininya. Jadi sebagaimana kemudian hadis Nabi Muhammad SAW muttafaq alaih menyebutkan, bersabda ya, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik di antara kita itu adalah yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Kalau misalnya ada bahasa khair, itu seolah-olah menjadi tolak ukur, Pak. Jadi khairukum man itu adalah menjadi tolak ukur. Jadi gini, beberapa ahli tafsir hadis mengatakan di dalam hadis ini bahwa siapa saja yang berjuang untuk mempelajari Al-Quran lalu kemudian mengajarkannya, itu menjadi tolak ukur seorang muslim. Artinya bisa disebut juga seberjuang bagaimana seseorang muslim itu untuk bisa membaca Al-Quran, maka sedang berjuang juga untuk masuk surga, kira-kira gitu loh. Sedang berjuang sebesar apa seorang muslim bisa membaca Al-Quran, maka sedang juga berjuang untuk mendapatkan ridhonya Allah, kira-kira begitu. Andaikan seorang muslim leha-leha, santai-santai, bahkan malas-malasan mempelajari Al-Qurannya, maka secara tidak langsung dalam tafsir itu saya membaca bahwa dia sedang malas-malasan masuk surga, mendapatkan rahmatnya Allah itu sedang malas-malasan juga begitu. Jadi memang mulai dari sedini mungkin kita berjuang untuk bisa membaca Al-Quran sesuai dengan yang diminta oleh Allah, warattilil Qur'ana tartila. Yang Allah lihat itu adalah bukan hasilnya, tetapi perjuangannya itu. Tapi insya Allah kalau misalnya sudah Allah lihat niat, ikhtiar kita, perjuangan kita untuk bisa membaca dengan tartil, maka itu yang kemudian Allah akan nilai, kira-kira begitu. Apalagi momentum ini adalah momentum Ramadan yang kemudian
harus kita manfaatkan. Hari di luar Ramadan marah hese gitunya, setidaknya atunya kami di Ramadan mah kita teh ada perjuangannya. Karena tentu momentum Ramadan ini kan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Ramadan ini adalah bulannya Quran, makanya kita harus ditambah kedekatan kita, taqarrub kita dengan Al-Qur'an harus ditambah. Itu baru kita belajar Al-Quran supaya bisa membaca dengan tartilan kira-kira gitu. Selanjutnya tentu setelah belajar Al-Quran kita juga ada kewajiban untuk membacanya. Makanya ada hadis lain yang dikatakan Nabi bersabda gitu ya, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran fa innahu sesungguhnya Al-Quran umumnya itu kepada Al-Quran ya'ti yaumal qiyamah akan datang nanti Al-Quran itu teh jadi apa? Syafaat. Ternyata yang memberi syafaat itu bisa juga Al-Quran. Nabi udah jelas ngasih syafaat. Tapi hadis ini juga menjadi dasar bahwa yang memberikan syafaat tidak hanya sekedar Nabi saja yang bisa memberikan syafaat, tetapi amalan soleh kita juga bisa menjadi memberikan syafaat. Salah satu diantaranya adalah membaca Al-Quran. Kan bahasa hadis yang disebutkan di sini li ashabi, bacalah Al-Quran fa innahu sesungguhnya nanti Al-Quran yang kita baca, yang kita pelajari, yang kita hafalkan itu adalah akan datang ya'ti yaumal qiyamah di hari kiamat li ashabi untuk sahabatnya. Pertanyaannya bukan li sodiki, bukan untuk temannya, bukan. Kalau teman Pak gak terlalu dekat, biasanya begitu. Saya berteman sama si fulan, itu gak terlalu dekat. Tapi kalau li ashabi dengan sahabat, yang namanya sahabat itu kan Pak ada bahasa sahabat qarib ya. Awal katanya dari qaribun itu dekat. Artinya kalau sahabat itu sudah tahu siapa orang tuanya, siapa anaknya, apa favorit makanannya, apa favorit tempat untuk nongkrongnya dan lain sebagainya, sangat tahu. Makanya kalau kita ingin disebut dengan sahabat Al-Quran, ashabul Quran, kita harus dekat banget sama Al-Quran. Dekatnya itu banget gitu. Saya pernah diceritakan oleh salah seorang guru saya, Habib Ali Al-Qaf, beliau mengatakan begini, pernah ada dua orang hamba Allah Subhanahu wa taala itu mau didorong ke nerakanya Allah. Lalu kemudian ketika mau didorong, yang si A ini gak jadi didorong. Gara-gara apa? Datang Al-Quran, wahai Allah jangan dorong dia ke neraka, karena selama di dunia huwa ashabi, dia sahabatku. Dia membaca aku, dia mempelajari aku sungguh-sungguh. Dia juga berjuang untuk bisa menghafalkan aku. Dia juga berjuang untuk bisa mengamalkan aku. Terjadi eta asli itu tadi bari didorongkeun ka neraka, tinggal sejengkal lagi. Nu hiji deui ternyata dia itu juga bicara sama Allah, ya Allah, aku juga jadi sahabat Al-Quran. Lalu kemudian Al-Quran mengatakan, engkau bukan sahabatku. Dibaca tara, berjuang oke untuk mempelajari tara, dorongkan dia ke dalam neraka, asuhkan neraka. Hati-hati. Mudah-mudahan momentum Ramadan ini bisa dijadikan momentum kita untuk bisa menjadi ashabul Quran, dan insyaallah juga mudah-mudahan di momentum Ramadan ini intensitas kita dengan Al-Quran bisa bertambah. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi fisabilillah. Assalamualaikum warahmatullahi